Oke, sekarang kita lanjut video kemarin. Nah, di sini kita bermain Photoshop. Pastikan teman-teman sudah mengetahui basic-basic Photoshop. Jika ada yang belum mengetahui, teman-teman bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita buka file kita kemarin, kita pergi ke file, lalu kita open, lalu kita blok semuanya, lalu open. Nah, jika sudah teropen seperti ini, sekarang kita pergi ke file, lalu kita klik new, kita beri nama misalnya layout arch seperti ini. Nah, untuk dokumen tipe di sini tetap saja custom, lalu untuk size-nya misalnya kita menggunakan di sini A4 saja dengan panjangnya berapa ya? 21. Panjang kertasnya. Oke, kita cari dulu di internet. Ukuran kertas A4. Nah, di sini ada ukurannya yaitu 210 297, berarti kalau cm 29,7. Oke. Lalu kita eksekusi lagi, kembali ke Photoshop, lalu Ctrl N untuk shortcutnya layout arch. Nah, di sini untuk widthnya tadi itu 21 cm dan untuk height-nya tadi 29,7. Di sini teman-teman bisa pilih transparan background atau yang lainnya. Misalnya di sini saya menggunakan untuk backgroundnya sementara, yaitu kita pergi ke background color, kita pilih warna merah misalnya ini. Lalu teman-teman bisa klik OK. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2015. Nah, jika layoutnya berbentuk vertikal seperti ini, kita kembali, kita tutup saja, kita buat lagi filenya new layout arch. Berarti tadi yang widthnya 29,7, untuk height-nya 21, kita balik. Oke, kita klik OK. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal pindahkan saja semuanya ini di dokumen yang tadi. Kita bisa klik di sini, ini bisa kita geser ke sini, lalu kita bisa klik kanan, lalu kita bisa convert to smart object. Ini nanti berfungsi ketika kita mengedit file ini saja. Jika sudah, ini bisa kita tutup, lalu kita masukkan potongan A, klik kanan, lalu convert to smart object, lalu potongan B seperti ini, klik kanan, lalu convert to smart object. Di sini kita beri nama layarnya pindah, di sini potongan A, di sini potongan B. Oh ya, saya lupa satu, belum kita buat dulu. Sorry. Maaf kalau ada kesalahan, kurang satu view-nya, yaitu view denah tampak atas, untuk nanti kita membuat garis potongannya. Kita bisa langsung pergi ke step 1 saja, lalu untuk tampilannya kita beri top. Nah, seperti ini. Jika teman-teman tidak ingin memperlihatkan bayangannya, teman-teman bisa hide. Namun di sini kita perlihatkan saja bayangannya, dan untuk layarnya yang sheet kita hide, dan tanamannya juga kita
Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung klik kanan add pin 4, lalu ke file export 2D grafik, lalu kita cari penyimpanannya yang tadi. Oke. Di sini sudah top, lalu kita klik export. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Oke, kita close, kita yes untuk menyimpan. Kita pergi ke Photoshop lagi, yang B ini kita bisa close, lalu file open, kita buka di desktop. Nah, di sini langsung kita pindahkan lagi ke layout, lalu klik kanan, lalu convert to smart object, ganti nama top. Oke, kita close, lalu kita atur dulu misalnya yang denah top. Untuk denah top misalnya kita ingin berada di bagian sini. Untuk menghilangkan bayangannya di pinggir, teman-teman bisa double klik seperti ini yang saya maksud tadi, convert to smart object, lalu kita bisa klik di sini, langsung kita klik delete, Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya, lalu teman-teman langsung Ctrl S. Nah, otomatis di sini nanti akan hilang. Nah, seperti ini. Oke, kita buat seperti ini, lalu yang denah ini kita bisa Ctrl T, drag ke sini. Jangan lupa teman-teman tekan shift pada keyboard. Jika teman-teman tidak menahan shift pada keyboard, nanti akan jadi seperti ini. Kita tahan shift, kita taruh di sini. Kita taruh di sinilah misalnya. Oke. Lalu kita double klik, kita misalnya ingin menghilangkan bayangan di sini, kita delete, yang ini jalannya kita delete, ini kita delete. Oke, jika sudah Ctrl S, kan seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita bisa langsung membuat garis potongannya. Kita lihat dulu di sini. Berarti ini potongannya terletak di sini kurang lebih. Nah, di sini kita buat brush baru, yaitu kita bisa pergi ke file new, lalu kita buat brush rectangle. Untuk ukurannya kita rubah ke pixel, kita buat 300 saja. Untuk background kita beri transparan, lalu oke. Lalu kita pergi ke ini, di sini kita bisa klik, tekan shift, kita buat kotak seperti ini. Pastikan warna hitam. Jika sudah, teman-teman pergi ke edit, lalu teman-teman pilih ini, define brush preset. Di sini kita beri nama red brush misalnya. Oke. Sudah, kita hapus saja. Nah, lalu kita pergi ke layout arms lagi, lalu di sini kita buat potongannya, kita buat layer baru, kita beri nama misalnya potongan garis potongan A. Lalu kita pergi ke brush, lalu kita klik di sini, kita cari file kita tadi. Nah, ini sudah ada. Untuk kita bisa kecilkan size nya, masih terlalu besar, kita beri mungkin 5 px. Nah, mungkin seperti kurang besar, berapa 7. Oke, sudah, kita bisa klik di sini. Nah, ini garisnya tidak teratur, tidak bisa lurus. Agar teman-teman bisa lurus, teman-teman menarik garisnya, teman-teman
jangan lupa untuk menekan shift dan pastikan layarnya aktif pada garis potongan A. Kita bisa klik di sini, tekan shift, tahan, klik, drag ke sini. Nah, misalnya di sini. Oke. Lalu kita bisa tarik ke atas. Nah, misalnya seperti ini. Langsung kita beri nama A. Seperti ini. Ctrl T, besarkan. Ini hanya contoh saja untuk cara membuatnya yang baik. Teman-teman bisa gunakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang penting dasarnya teman-teman sudah tahu. Di sini kita geser. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini pada bagian ini A sama garis potongan, kita bisa tekan shift, lalu klik pada garis potongan, lalu klik kanan, lalu group from layer. Nah, di sini kita beri nama garis potongan A, lalu Ctrl J, lalu kita bisa klik shift seperti ini. Kita buka pada yang ini, kita sembunyikan dulu, kita buka pada garis potongan B, kita ganti nama. Oke. Jika sudah, teman-teman Ctrl T, kita buka dulu, lalu teman-teman Ctrl T pada layer garis potongan AA, teman-teman putar seperti ini, langsung kita beri 90 derajat, lalu kita lihat potongan B berada di situ. Nah, berarti ini menghadapnya terbalik. Teman-teman bisa Ctrl T, lalu klik kanan, flip horizontal, lalu kita geser pelan-pelan menggunakan shift. Misalnya seperti ini, karena ini kursinya terlihat semua. Siap, kita buat seperti ini. Lalu untuk hurufnya kita pindahkan juga, yang ini kita pindah di sini dan kita ganti nama B, yang ini kita hapus. Lalu pada huruf B ini kita bisa Ctrl J, tekan dan tahan shift, tarik ke atas. Jika sudah, kita tutup seperti ini potongan anak. Oke. Lalu sekarang kita posisikan potongan A nya. Misalnya ini teman-teman taruh di mana? Di sini misalnya. Oke. Di mana? Di sini. Dan untuk yang denah top ini berarti posisinya kita bisa rotate. Untuk merotate-nya kita juga ikutkan sekalian garis potongannya. Nah, seperti ini, klik top, kontrol, tekan grup potongan A dan potongan B garisnya, lalu Ctrl T, lalu kita bisa putar seperti ini. Kita bisa beri nama berhubung di sini seperti ini, kita apply saja, lalu kita rubah. Berarti yang kita rubah posisi hurufnya kita putar, Ctrl T, Dewan, jadi Ctrl T, yang ini kita bisa putar 90 derajat. Oke, lalu kita
kita hapus yang ini. Yang ini kita bisa Ctrl J untuk duplikat layar, lalu tekan shift dan tahan, tarik ke atas. Fungsinya Ctrl Shift agar huruf kita tetap lurus. Yang potongan B juga begitu, kita Ctrl T, lalu kita beri sudut 90. Oke, yang ini kita hapus, kita ke sini, lalu Ctrl J untuk mendubitkan, lalu tahan. Nah, seperti ini. Jika sudah menjadi seperti ini, kita bisa misalnya ini, kita tarik ke bawah, lalu kita bisa grupkan dengan denah-top, klik pada garis potongan B, grupnya, Ctrl, klik kanan, lalu kita bisa group from layer, denah-top. Lalu kita tinggal memikirkan posisi yang A, B, dan denahnya ini. Denah kita taruh di sini, dan untuk yang potongan A kita taruh di sini, potongan B Ctrl T, potongan B Ctrl T. Untuk misalnya teman-teman ingin menyamakan tingginya, teman-teman bisa seperti ini. Saya zoom kerja. Oke, lalu kita taruh ini di sini. Nah, seperti ini. Oke, sementara kita sampai di sini dulu. Untuk kelanjutannya teman-teman tunggu saja videonya, pasti saya upload. Oke, jangan lupa subscribe dulu.